Halo, selamat datang kembali di panduan penggunaan LMS Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini kita akan membahas tentang activity completion atau penyelesaian aktivitas. Sebagai pengantar Bapak Ibu, untuk perkuliahan yang jenisnya offline, Bapak Ibu langsung bisa melihat siapa yang hadir, siapa yang aktif, dan sebagainya. Begitu pula perkuliahan online tapi yang sifatnya sinkronus. Misalkan menggunakan video conference, Zoom, Google Meet atau yang lain. Bapak Ibu masih bisa melihat siapa saja yang hadir dan juga bisa menilai siapa saja yang aktif ya. Nah, pertanyaannya sekarang untuk kursus yang sifatnya asinkronus yang mungkin berupa file materi, berupa forum diskusi atau yang lain yang kita mengharapkan mahasiswa itu dapat belajar secara mandiri dengan materi yang disiapkan dan instruksi yang diberikan. Kan susah tuh untuk melihat siapa yang aktif gitu ya. Siapa yang benar-benar login LMS dan mengikuti. Nah, kita punya yang namanya activity completion atau penyelesaian aktivitas untuk memantau itu semua. Baik, caranya seperti ini. Silakan aktifkan mode edit dulu di pojok kanan atas. Kemudian kita edit aktivitas yang sudah kita buat ya. Ini bisa dibuat bisa diatur activity completion pas membuat aktivitas atau pada aktivitas yang sudah ada. Oke, karena kita sudah punya aktivitas, kita nggak akan buat baru. Kita pakai yang sudah ada, kita edit aja. Contoh ini kan materi teks dan gambar ya. Nah, kita pengen nih mahasiswa benar-benar melihat materi ini. Jadi tidak hanya login LMS tapi benar-benar buka kelas ini dan buka materinya berupa file teks dan gambar. Maka kita gulir ke bawah ke kondisi penyelesaian, pilih tambahkan persyaratan, klik lihat aktivitas. Dengan cara ini, mahasiswa akan dianggap mengikuti kelas ini jika sudah melihat seperti ini. Sudah melihat, sudah membaca, melihat gambarnya dan sebagainya, baru dianggap sudah mengikuti pertemuan. Kita akan contoh tambahkan lagi, ini berupa file. Kalau ini kan berupa page ya. Ini berupa file, sama kita akan edit. Ya, mahasiswa dianggap mengikuti sesi ini kalau dia sudah melihat materi atau mengunduh materi ini. Sama seperti itu. Kalau mahasiswa hanya misalkan nih mahasiswanya hanya buka di sini, login doang gitu kan. Dia cuman gini doang. Enggak peduli sama materinya. Berarti dia dianggap belum menyelesaikan. Maka dia harus membuka materinya seperti ini, baru dia dianggap menyelesaikan aktivitas pada aktivitas yang berisi materi ini. Oke. Saya tambahkan satu contoh lagi, yakni gimana kalau kegiatannya bukan berupa materi, misalkan forum nih. Dosen kan sudah melempar topik ya, dan dosen berharap mahasiswa dapat berdiskusi secara mandiri dengan teman-teman sekelasnya. Nanti dosen cukup sesekali untuk memberikan respon dan memberikan arahan. Karena kan memang belajar mandiri itu sudah menjadi mutlak ya untuk mahasiswa. Tidak harus selalu dituntun setiap pertemuan. Nah, kita akan lihat bagaimana sih kondisi penyelesaian untuk forum. Ya, kita cek tambahkan persyaratan. Ternyata banyak sekali. Kalau tadi hanya lihat aktivitas karena hanya materi ya, tidak ada timbal balik dari mahasiswa. Di sini ada yang namanya memulai diskusi dan juga ada yang namanya mengirim balasan. Misal kita set mahasiswa dianggap sudah mengikuti forum kalau dia sudah dua kali mengirim balasan minimal. Kalau 3 kali boleh dong dan seterusnya. Jadi kalau dia baru balas forum 1 kali dari topik yang dilempar oleh dosen, maka dia dianggap belum menyelesaikan aktivitas forum. Nanti ada keterangannya kok di sini. Nah, kita lihat di sini penyelesaiannya, mahasiswa harus mengirim 2 balasan. Nah, bagaimana untuk memonitoring siapa aja yang sudah aktif sesuai dengan aktivitas completion yang kita tetapkan? Ada di sini Bapak Ibu di laporan. Bapak Ibu jangan salah itu ya, salah menu ya. Tadi kan kita nyampe di sini nih. Di sini. Kalau di sini menunya beda karena ini sedang menu dari sebuah page pengantar. Jadi nggak ada menunya laporannya di sini. Atau Bapak Ibu di sini di section pertemuan 6 sama nggak ada menunya. Tuh nggak ada tuh. Maka kita harus kembali ke halaman kursus. Nama kursusnya di sini yang saya pakai sampel adalah tes. Baru kalau kita udah masuk di halaman kursus atau halaman kelas kursnya, maka akan muncul menu yang namanya laporan. Oke, submenunya adalah penyelesaian aktivitas. Bapak Ibu bisa melihat nih di sini.
Nah, ini kan ada 2 peserta nih, 2 mahasiswa ya, ini contoh aja ya. Ada 2 mahasiswa. Kemudian tadi kita bikin ada 3 aktivitas yang kita tentukan activity completion-nya. Nah, mereka belum belum centang kan karena mereka belum mengakses. Baik, saya akan login ke mahasiswanya. Seperti ini. Ini akun mahasiswa Bapak Ibu ya. Saya akan lihat menyelesaikan aktivitas. Kemudian nanti kita lihat di bagian dosen apakah berubah. Ini tampilan di mahasiswa. Ya, kelihatan seperti ini. Nah, di bagian bawah di pertemuan 6. Nah, ini ada penyelesaian aktivitas. Kalau yang lainnya kan tidak ada nih. Nah, yang ini ada. Anda harus melihat untuk dinyatakan menyelesaikan aktivitas ini. Oke, kita akan buka. Kalau di depan sini belum dinyatakan menyelesaikan. Nah, baru kalau setelah saya masuk ke sini, saya baca materinya, saya dinyatakan selesai melihat materi. Begitu pula aktivitas yang lain. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah selesai ya. Kita sudah melihat. Yang kedua, kita juga akan melakukan. Kita harus melihat materinya atau mengakses materinya. Tuh, udah keluar materinya. Oke, kita back. Ya, misalkan anggap saja saya sudah membaca gitu ya. Kita kembali ke sini. Maka dia akan dianggap selesai. Saya punya yang lain nih. Di bawahnya tadi, forum ya. Forum. Nah, ini. Saya harus membalas 2 balasan. Saya buka forumnya, tapi sebelum itu kita akan cek ya. Kita akan kembali ke login dosen untuk ngecek hasilnya gimana. Kita akan refresh di sini. Oke, terlihat ya, untuk pengantar dan file materi sudah tercentang karena mahasiswanya sudah memenuhi persyaratan. Tinggal forumnya. Oke, forumnya tadi harus ngirim balasan 2 kali ya. Kita akan buka forumnya di sini. Klik buka forum. Nah, kita akan mengirim balasan. Contoh, kita akan balas 1. Tes balas gitu ya. Kita kirim ke forum. Nah, kita udah ngirim 1 nih mahasiswanya. Kita cek, sudah centang belum? Ternyata belum ya, karena tadi persyaratannya harus ngirim 2 balasan. Sekarang saya mau balas lagi nih. Saya balas lagi ya. Saya kirim ke forum. Maka kalau saya kembali ke dosen seperti ini. Nah, sudah tercentang. Oke. Dan untuk kasus tertentu, dosen juga boleh menyentangin gitu ya. Misalkan ini saya centangin nih. Misalkan ini kasus tertentu dia harus dicentangin sama dosennya bisa, tapi nanti ada tandanya. Ini berarti manual centangnya, bukan secara alami melalui aktivitas. Baik, sekian untuk activity completion. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen dalam memonitor keaktifan mahasiswanya dan menentukan kelulusannya jika kuliahnya melalui LMS. Terima kasih, semoga bermanfaat.